Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah legenda cerita rakyat tentang Jaka Kending, karya Syarno Abu Bakar. Legenda Jaka Kending. Di sebuah desa kecil di tanah Jawa, hiduplah seorang janda tua bernama Nyai Sari. Ia hidup sederhana, mengandalkan hasil kebun dan tanamannya untuk bertahan. Suatu hari ketika sedang menjemur kain di halaman rumahnya, ia menemukan sebuah kendil besar di sudut pekarangannya. Kendil itu terlihat aneh, seakan bersinar di bawah terik matahari. Dari mana datangnya kendil ini? Gumam Nyai Sari sambil mengamatinya. Saat ia hendak membawanya masuk, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kendil itu. "Ibu, aku lapar, Ibu." Nyai Sari terkejut bukan main. Dengan hati-hati ia mengintip ke dalam kendil itu dan melihat seorang anak kecil bertubuh kendil. Hanya memiliki kepala dan dua tangan mungil yang keluar dari leher kendil itu. Nyai Sari yang memiliki hati penuh kasih sayang segera membawanya masuk ke dalam rumah. Dan sejak saat itu ia merawat anak itu dan memberinya nama Joko Kending. Meskipun memiliki tubuh yang aneh, Joko Kendil tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Penduduk desa kerap mengejeknya, tetapi ia selalu tersenyum dan tidak pernah membalas cemoohan mereka. Suatu hari, ketika Joko Kendil telah beranjak dewasa, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, aku ingin pergi mengembara dan mencari pengalaman di luar desa. Aku ingin membuktikan bahwa meski tubuhku berbeda, aku bisa menjadi seorang yang berani dan berarti." Demikian kata Joko Kendil kepada ibunya. Dengan berat hati Nyai Sari mengizinkannya pergi, Joko Kendil memulai perjalanannya melewati berbagai desa dan kerajaan. Dimanapun ia singgah, orang-orang selalu terkejut melihat sosoknya yang aneh. Namun mereka, karena kecerdasan dan kebaikan hatinya, ia selalu berhasil mendapatkan teman di setiap tempat yang ia kunjungi. Hingga suatu hari ia tiba di sebuah kerajaan megah yang dipimpin oleh Raja Prabu Dewata. Raja memiliki 3 putri yang terkenal akan kecantikan dan kebijaksanaannya. Joko Kendil mendengar bahwa sang raja sedang mencari jodoh untuk putri bungsunya yang bernama Dewi Melati, yang terkenal memiliki hati yang lembut dan cantik rupawan.
Ketika raja melihatnya, ia terkejut dan hampir menolak lamaran itu. Namun sebelum sang raja berbicara, Putri sulung dan putri kedua sudah mencemoohkannya. Ayahanda, bagaimana mungkin seorang bertubuh kendil bisa menjadi suami adik kami? Ejek putri sulung. Benar Romo, ini sungguh memalukan, timpal putri kedua. Namun Dewi Melati tidak berkata sepatah kata pun. Ia menatap Joko Kendil dengan penuh rasa ingin tahu. Meskipun tubuhnya aneh, ia melihat ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Ada kelembutan, kebijaksanaan, dan ketulusan. Ayahanda, izinkan aku menerima lamarannya, Ayahanda, kata Dewi Melati dengan lembut. Semua orang terkejut. Sang raja memandang putri bungsunya dengan penuh kebingungan. Apakah engkau yakin, anak? Tanya Raja Prabu Dewata. Aku yakin, ayah. Aku tidak melihat rupa seseorang, tetapi melihat hatinya, jawab Dewi Melati. Akhirnya pernikahan mereka pun dilangsungkan. Joko Kendil dan Dewi Melati hidup bersama dalam istana. Pada awalnya para pelayan dan penduduk kerajaan mencemooh Dewi Melati karena memilih pria bertubuh kendil. Namun seiring waktu mereka mulai menyadari bahwa Joko Kendil adalah seorang yang cerdas, bijak, dan penuh kasih sayang. Suatu malam, setelah mereka resmi menjadi suami istri, Joko Kendil berkata, Kiai Dewi Melati, engkau adalah wanita yang paling tulus dan baik hati. Engkau tidak melihatku dari rupaku, tetapi dari hatiku. Karena ketulusanmu, sekarang aku bisa menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Demikian kata Joko Kendil kepada istrinya. Tiba-tiba tubuhnya bersinar terang. Dewi Melati menutup matanya karena cahaya itu begitu menyilaukan. Saat ia membuka matanya kembali, ia dihadapkannya berdiri seorang pemuda tampan dengan sorot mata yang sama seperti Joko Kendil. Joko Kendil, bisik Dewi Melati hampir tidak percaya. Iya, aku adalah seorang pangeran yang dikutuk menjadi kendil oleh dewa. Karena kesombonganku di masa lalu, kutukan itu hanya bisa ditapakkan oleh ketulusan hati seorang yang benar-benar menerima diriku apa adanya. Dan orang itu adalah engkau, ya, istriku yang paling tulus. Kabar tentang korban Joko Kendil menyebar ke seluruh negeri. Putri sulung dan putri kedua yang dulu mengejeknya hanya bisa menyesali keangkuhan mereka. Raja Prabu Dewata pun merasa bangga dan bersyukur atas kebijaksanaan putri bungsunya. Joko Kendil yang kini kembali ke wujud aslinya sebagai Pangeran Raden Putra hidup bahagia bersama Dewi Melati. Mereka menjadi pasangan yang disegani dan dihormati, mengajarkan rakyat bahwa ketulusan dan kebaikan hati lebih berharga daripada penampilan luarnya. Sejak saat itu, kisah Joko
Kendil menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun sebagai pengingat bahwa dalam hidup yang terpenting bukanlah bagaimana rupa seseorang, tetapi bagaimana hati. Demikian saudara, kisah legenda Joko Kendil. Salam rahayu, salam budaya, sampai jumpa di lain kesempatan.